Pemirsa, pembinaan bagi atlet memang seyogyanya diberikan sejak dini. Nah, usia SMP menjadi salah satu usia yang tepat diberikannya pembinaan bagi calon atlet masa depan. Saat ini saya sedang berada di SMPN 1 Dawe Kudus, yang mana SMPN 1 Dawe Kudus ini merupakan salah satu SMP yang dikenal sebagai pencetak atlet-atlet berprestasi, khususnya di bidang atletik. Nanti saya akan bertemu dengan kepala sekolah SMPN 1 Dawe Kudus dan juga salah satu guru olahraga dan melihat-lihat bagaimana pola latihan olahraga di SMPN 1 Dawe Kudus ini sehingga bisa mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan. Pasti seru pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, untuk tahu lebih lanjut bagaimana SMPN 1 Dawe Kudus ini bisa mencetak atlet-atlet berprestasi, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ana selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Dawe Kudus. Bu Ana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah sehat ini. Terima kasih sudah diterima ini Bu. Iya. Untuk bertanya-tanya Bu, ini sebelum masuk soal olahraga ini Bu, mungkin saya pengen tahu ini profil secara umum dari SMPN 1 Dawe Kudus ini Bu, seperti apa Bu? Oke, terima kasih. SMP 1 Dawe ini kan kami ini kebetulan berada di lereng gunung, lereng Gunung Muria. Jadi kontur tanah, kontur areal itu sangat bagus untuk mendukung kegiatan keolahragaan tadi. Alhamdulillah kami mempunyai luas areal seluas 13.000, sekitar 13.000 meter persegi. Jadi cukup lumayan, sangat luas nggih. Jadi ada 21 kelas, kemudian ada taman-taman, ada kebun, ada lapangan. Kami mempunyai 2 lapangan bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan di situ, alhamdulillah. Oke. Juga kami mempunyai guru pelatih yang sangat intens, sangat berkompeten dalam bidang keolahragaan. Oke, Bu, itu soal alasan ini Bu, saya mendengarkan SMPN 1 Dawe Kudus ini salah satu sekolah yang banyak mencetak atlet berprestasi ini Bu. Ini alasannya apa Bu ini Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan kami kan mempunyai area yang sangat luas, jadi mempunyai lahan yang bisa dipakai. Kemudian kami juga mempunyai guru pelatih, tenaga pendidik yang sangat sangat berkompeten dalam bidang atletik terutama. Itu Pak Nur, ini kebetulan beliau juga pelatih Persiko. Kemudian jadi setiap event olahraga yang atletik itu kami sering menjadi juaranya. Oke Bu, untuk cabang olahraga ini Bu, yang menjadi andalan ini di SMPN 1 Dawe ini. Atletik Mas, atletik dan karate. Kalau atletik sering, karate juga. Itu karena tenaga pendidiknya tadi ya? Di samping itu juga kami juga mempunyai fasilitas yang sangat lengkap untuk bidang kedua olahraga tersebut. Atletik dan karate. Bu, mungkin kenapa ini Bu, kok SMPN 1 Dawe ini fokus juga ke olahraga ini? Kenapa ini Bu? Ya, itu tadi karena memang ada sarana prasarana yang mendukung, juga ada pelatihnya, dan kebetulan banyak peminatnya ke sini tentang apa itu calon-calon atlet itu. Berarti juga kami sering menyelenggarakan event-event itu. Mungkin salah satu eventnya Bu. Nah, kebetulan pada bulan kemarin kami menyelenggarakan HUT SMP 1 Dawe yang ke-43. Itu kami untuk anak-anak SD dan MI se-Kecamatan Dawe. Itu kami menyelenggarakan atletik, ada lari 2K, kemudian lompat jauh dan sebagainya. Dan itu diikuti SD MI se-Dawe ya? Iya, se-Kecamatan Dawe. Dan mendapatkan sertifikat dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Artinya memang itu juga sebagai penjaringan Ibu ya? Ya, untuk pembibitan. Jadi dari kegiatan tersebut akan diketahui siapa saja yang berprestasi, dan mungkin mereka nanti bisa sekolah di sini karena menggunakan tadi kan jalur prestasi keolahragaan. Bu, ini mungkin terakhir ini soal animo sebenarnya, animo masyarakat di Dawe atau sekitarnya ini untuk masuk sekolah di SMPN 1 Dawe ini seperti apa Bu? Itu tadi karena memang kita terpanjang pada aturan zonasi. Jadi memang yang bersekolah sini adalah anak-anak sekitar kami, sekitar sini saja. Tapi ada juga
misalkan anak SD yang berprestasi juga bisa masuk di sini. Itu nanti tergantung prestasinya apa, kan nanti ada hitungannya itu. Itu tapi nah dari siswa yang kami dapat itu, memang kami tempatnya untuk menggembleng mereka menjadi atlet. Gitu. Karena memang juga diawali dari penjaringan. Iya, dari penjaringan itu. Kemudian kita di SMP ini tinggal memoles lagi begitu, Pak ya. Mungkin untuk harapan ke depan ini, Bu, dari SMPN 1 Dawe Kudus ini. Ya. Kami harapkan ya kami lebih bisa meningkatkan prestasi ya. Kemudian untuk para siswa agar lebih giat berlatih, terutama untuk para atlet-atlet ini, karena itu akan bisa menjadi masa depan mereka, juga membawa nama bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Bu Ana sudah menemani mengobrol ini. Sama-sama. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Dawe Kudus, dan sudah mengetahui perkenalan awal begitu kita dengan SMPN 1 Dawe. Setelah ini saya akan bertemu dengan salah satu guru olahraga di SMPN 1 Dawe dan akan tanya lebih rinci apa saja sih sebenarnya prestasi yang sudah diraih SMPN 1 Dawe Kudus ini di bidang olahraga. Maka ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, setelah tadi kita berbincang dengan Bu Ana selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Dawe, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Ahmad selaku Guru Olahraga di SMPN 1 Dawe. Pak Nur, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Kelihatan seger ini. Oh iya, olahraga terus ini ya. Alhamdulillah, oke Mas. Pak Nur, tadi saya sudah berbincang dengan Bu Ana terkait mengenal lebih dekat soal SMPN 1 ini. Nah, untuk prestasinya sendiri nih, Pak Nur Ahmad selaku guru olahraga, mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa ini apa aja ini prestasinya di bidang olahraga ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi SMP 1 Dawe ini prestasi olahraganya ini memang bisa dibilang di Kudus dan di Jawa Tengah bagus ya Mas, karena berbanyak prestasi yang diraih. Jadi saya bekerja di sini sejak tahun 2000. Ya. Waktu itu saya akan mencoba menggali di sepak bola waktu itu awalnya. Ya, tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan sehingga saya mengalihkan ke atletik. Ya, dan alhamdulillah sejak tahun 2000, 2001, 2002 itu Pekan Olahraga Pelajar Atletik di Kudus itu selalu mendominasi kita. Ya, selalu jadi juara umum ya, hampir setiap tahun kita menjadi juara umum. Kemudian di tingkat Jawa Tengah mulai tahun 2002 ini kita sudah mendapatkan medali emas. Wah, luar biasa. Ya, medali emas ya, khususnya di nomor lempar cakram waktu itu atas nama John Rolf Amonpin. Oke, ini anak Papua yang di Kudus, kemudian saya masukkan di SMP 1 Dawe, kita bina di SMP 1 Dawe, dan waktu itu mulai dari 2002 itu sampai 2018 sebelum pandemi ya, itu kita selalu mendapatkan medali di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ya, bahkan tahun 2023 ini ada satu atlet atas nama Muhammad Soleh, ini memperkuat Popnas ya, jadi juara Jawa Tengah. Oke, kemudian Popnas di Makassar ya, di sana juga memperoleh perak ya di Makassar itu di nomor lempar lembing putra ya. Kemudian di 2014, 2015 ini bahkan kita mendapatkan juara Olimpiade olahraga tingkat Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut untuk lempar lembing. 2014 kita itu atletnya atas nama Mulyati, ini juara 1. 2015 atas nama Farid Husaini juga emas ya, juara 1. Kemudian di 2016, 2017, 18 ini juga kita selalu menyumbangkan. Untuk Farid ini juga merupakan atlet pelatnas ya, pelatnas desentralisasi, pelatnas lempar lembing, dan dia untuk lempar lembing ini peringkat nasional peringkat 5 ya di kelompok usia junior. Ya, untuk Farid Husaini. Ya, di sini memang yang paling banyak ini adalah spesialisnya adalah di nomor lempar cakram dan lempar lembing ya, yang sampai ke tingkat provinsi dan nasional. 2006 di Pekan Olahraga Nasional yang dilaksanakan 2006 atau 2007 ya, saya lupa tahunnya, ini di Sumatera Selatan ya. Ini juga kita meringkukan atletnya atas nama
Wawan ya, Wawan. Ini juga dia lari di nomor 800 meter ya di tingkat nasionalnya. Kemudian 2016 ini Mulyati Rianingsih itu memperoleh perak di nomor lempar cakram putri. Ya, itu Mas. Jadi banyak masih prestasi yang diraih SMP 1 Ndawe ya. Mungkin kalau saya sebutkan hafal satu itu sampai Banyak, ya, di antaranya adalah itu yang kita rebut ya. Oke, Gitu. Pak, mungkin ini kan prestasinya banyak ini. Pola asuh, pola latihannya seperti apa ini, Pak? Oke, jadi SMP 1 Ndawe ini adalah SMP yang terletak di lereng Gunung Muria ya. Kemudian letak geografinya kan naik turun. Oleh karena itu saya memanfaatkan potensi-potensi yang ada di SMP 1 Ndawe ini untuk memacu prestasi anak-anak ya. Kemudian pola latihan yang kita berikan kepada anak-anak bukan hanya ekstra biasa ya, tapi kita buat seperti sebuah klub yang pola pembinaannya profesional seperti itu, sistematis dan profesional. Pak, mungkin untuk kalau prestasi ini kan pasti berkaitan juga dengan fasilitas ini. Nah, Iya. fasilitas di SMPN 1 Ndawe ini seperti apa, Pak? Oke, untuk fasilitas di SMP 1 Ndawe ini alhamdulillah ya, barangkali untuk tingkat SMP di Kabupaten Kudus fasilitas olahraganya ya termasuk lengkap ya. Paling lengkap, Paling lengkap untuk atletik, paling lengkap bahkan ya, karena semua peralatan kita ada yang di cabang olahraga atletik yang SMP ya, dan kita selalu meminta kepada kepala sekolah untuk mencukupi kebutuhan kita ya yang di lapangan ya, mensupport dan memenuhi kebutuhan saya di bidang peralatan atletik, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Habis ini kita akan keliling, Pak, lihat sarana prasarana Ya, olahraga ya. di SMPN 1 Ndawe. Ya, Nah, terima pemirsa, ikuti terus perjalanan saya untuk melihat bagaimana fasilitas olahraga di SMPN 1 Ndawe Kudus. Ikuti terus perjalanan saya. Ya, Mas, mari kita mencoba melihat untuk fasilitas olahraga yang ada di SMP 1 Ndawe ya. Oke, lihat. Oke, ini adalah, walaupun situasi seperti ini adalah gudang olahraga, Oke. tempat penyimpanan alat-alat kami. Apa aja Ini ban ini ya, ban bekas ya. Ini tugas anak-anak, tapi ini sangat bermanfaat untuk latihan-latihan dasar. Oke. Ya, untuk nomor lempar ya. Ini tugas dari anak-anak. Ini adalah dumbbell, ada dumbbell ya, ada dumbbell, ada kecil, ada 1 kilo, ada 2 kilo, ada 3 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo. Ya, ini adalah untuk latihan-latihan strength untuk anak-anak. Ya, kemudian ini ada peluru ya. Oke. Peluru ini mulai dari ini adalah berat 2 kilo, ada 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, ada sampai 7 Bervariasi kilo. lah ya. Iya, sampai 7 kilo. Ini yang 7 kilo ini adalah untuk senior sebenarnya, tapi ada beberapa alumni yang masih latihan di sini yang sudah senior, sehingga kita sediakan alat itu ya. Kemudian di sini ada start block ya, ini adalah untuk sprinter, ini start block. Ini start block ya, ini adalah untuk atlet-atlet lari jarak pendek ya pada saat start. Ini ada cakram ada 3 macam di sini beratnya. Ini cakram 1 kilo untuk putri ya. Kemudian ada cakram 1,5 kilo ya, 1,5 kilo untuk putra ya, untuk putra. Kemudian ada lagi cakram yang lebih berat. Nah, ini cakram 1,6 ya, 1,6 ini untuk senior. untuk anak-anak kita juga, SMP juga, tetapi untuk yang latihannya sudah bagus ya, sudah bagus, sehingga ada beban yang sedikit overload ya, lebih berat sedikit. Oke. Ya, ini masih apa namanya, start block. Kemudian ini salah satu sepatu spike ya untuk pelari jarak pendek yang ada paku-pakunya itu. Ya, kemudian ini adalah lembing. Ya, lembing untuk putri ini 600 gram ya, 600 gram. Kemudian ada 700 gram untuk putra. Ada 800 gram, ini adalah untuk anak-anak yang tadi ya, yang sudah katakanlah sudah 2 tahun latihan begitu ya. Kita perlu berikan beban latihan yang lebih berat ya. Lengkap juga, Pak, ini, Pak? Ya, komplit ya untuk peralatan di atletik kita. Jadi inilah alat-alat yang menunjang
prestasi anak-anak di SMP 1 Dewi. Wah, luar Ya biasa. gitu. Oke, nanti kita Lanjut ke lapangan, Pak ya. Oke, ya, mari kita ke lapangan ya. Mari kita ke lapangan. Oke, Mas, ini adalah salah satu fasilitas yang SMP 1 Dawe punya. Oke. Ya, lapangan ini ada 2 bagian. Tadi yang di atas lapangan 1, ini lapangan 2. Ya, ini anak-anak juga sedang bagian sedang latihan. Oke, jadi lapangan rumput ini memang kita pertahankan supaya jangan sampai dibuat gedung lagi begitu. Ya, karena bagaimana juga ruang terbuka dan fasilitas ini sangat mendukung ya. Ya. Karena kita sangat nyaman latihan di sini, lempar lembing misalkan awalan dari sana, kemudian jatuhnya di sana, ini tidak ada yang terganggu. Ya, jadi fasilitas ini sangat mendukung. Kemudian di situ juga ada lapangan lempar cakram, ada lapangan lompat jauh ya. Kemudian untuk nomor-nomor ini biasanya dari samping ini kita ya muter sampai ujung sana, kemudian muter area lapangan turun lagi. Ini cukup jauh ya, sehingga untuk nomor lari pun di sini bisa latihan efektif ya. Bisa cukup sangat bermanfaat lah untuk anak-anak mengembangkan prestasinya gitu. Jadi setiap pagi dipakai, Pak ya? Ya, setiap pagi dipakai, sore dipakai untuk kegiatan anak-anak, sore lebih banyak dipakai untuk kegiatan prestasi. Prestasi ya. Ya, biasanya latihan sore ini anak-anak pulang sekolah juga pada saat sore hari ya. Jadi pulang sekolah ini kan anak-anak jam 1:15 ya. Ini ada yang nyambung latihan, ada lagi yang pulang dulu tapi latihannya sore begitu ya. Ya, jadi fleksibel kita. Itu. Oke, terima kasih Pak Nur udah menemani. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perjalanan saya di SMPN 1 Dawe Kudus. Kita sudah melihat bagaimana pola pembelajaran olahraga dan juga beragam fasilitas yang tersedia di SMPN 1 Dawe Kudus ini, sehingga bisa membentuk atlet-atlet berprestasi khususnya di bidang atletik. Tak terasa saya sudah menemani pemirsa dan sampai di penghujung acara. Terima kasih, ikuti terus saya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.